Hayo, ketemu lagi dengan saya Hendra di channel Kreatif Stupid. Baik, apa kabar sahabat kreatif? Semoga selalu diberikan kesehatan. Oke, pada konten saya kali ini saya ingin mereview dan menginformasikan kepada teman-teman tentang bahaya perut buncit. Nah, kemarin saya udah upload 7 macam yang menyebabkan perut buncit. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bisa nonton di sini. Nah, oke, kita lanjutkan dengan konten hari ini. Temanya yaitu perut buncit sumber penyakit. Tentunya informasi ini saya kumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya dan dirangkum menjadi sebuah informasi di konten ini, khususnya buat teman-teman yang menonton channel saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan nyalakan tanda notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru yang sudah saya siapkan. Oke, lanjut ke pembahasan kita, perut buncit sumber penyakit. Nah, mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah mendengar di sekitaran kita, yaitu pernah mendengar kata "gak apa-apa gemuk, yang penting sehat". Nah, perlu teman-teman garis bawahi di sini, tidak ada yang namanya gemuk itu sehat, teman-teman. Yang jelas, orang gemuk otomatis buncit. Itu adalah sumber datangnya penyakit. Dan penyakit ini bisa dikatakan jenisnya sangat-sangat berbahaya dan kronis, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu, teman-teman bisa menonton video saya sampai selesai. Baik, apa saja penyakit-penyakit tersebut? Kita iklan dulu setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita lanjut ngebahas tentang masalah perut buncit ini terjadi karena teman-teman itu makan asupan makanan yang melebihi energi ya teman-teman. Maksudnya melebihi energi ini yang diperlukan untuk aktivitas fisik. Jika teman-teman makan terlalu banyak, apalagi makanan yang tinggi gula dan kolesterol tinggi, ditambah kurang berolahraga, tubuh akan selalu menumpuk lemak teman-teman ya di tubuh, terutama di bagian perut. Apabila teman-teman yang kurang aktif dalam melakukan olahraga, kemudian kurang tidur, kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan stres juga dapat mempengaruhi terhadap penyebab perut buncit. Apalagi di usia tua dan tidak seimbangnya hormon, khususnya pada wanita, juga dapat menimbulkan perut buncit. Perlu teman-teman ketahui, perut buncit ini dapat diukur dari lebar pinggang ya teman-teman. Jika untuk perempuan itu, jika lingkar pinggangnya melebihi 88 cm, kemudian laki-laki melebihi dari 102 cm, teman-teman harus mulai berjaga-jaga itu, karena semakin tinggi lemak visceral pada perut atau semakin besarnya lingkar pinggang, maka teman-teman besar sekali risiko terkena penyakit kronis yang akan meningkat. Apa saja penyakit-penyakit itu? Yaitu sebagai berikut. Satu, yaitu penyakit jantung. Kenapa penyakit jantung? Karena dasarnya memang lemak perut ini mengeluarkan suatu senyawa ya teman-teman yang disebut dengan sitoksin. Nah, sitoksin berperan dalam penyakit jantung teman-teman, dan penyakit lain yang berhubungan dengan peradangan. Saat tubuh teman-teman mengalami peradangan, organ hati akan memproduksi kolesterol dan toksin atau zat beracun lainnya yang dapat membentuk plak di dalam pembuluh arteri. Risiko plak ini di pembuluh darah merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung serta stroke teman-teman. Dan penyakit jantung ini adalah penyakit nomor 1 yang paling mematikan di dunia teman-teman. Nah, kita harus selalu menjaga agar kondisi tubuh kita tetap prima dengan rajin berolahraga. Di nomor 2 ini yaitu diabetes tipe 2. Lemak perut dapat memproduksi suatu senyawa teman-teman. Maksudnya senyawa protein yang disebut dengan retinol binding 4-RBP4
yang berkaitan dengan terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin adalah awal mula terjadinya penyakit diabetes tipe 2, teman-teman. Pada kondisi resistensi insulin, sel-sel tubuh tidak dapat merespon insulin sehingga kadar gula darah selalu meningkat. Kemudian nomor 3 yaitu penyebab perut buncit bisa mendatangkan sumber penyakit, yaitu hipertensi. Sel-sel lemak di perut memproduksi suatu jenis protein ya teman-teman. Jadi dalam tubuh kita juga ada jenis protein yang berpotensi menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Selain itu, lemak yang tersimpan di dekat organ dalam perut bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian nomor 4 yaitu kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi ini terjadi ya karena lemak di perut bisa mempengaruhi peningkatan kadar lemak dalam darah, khususnya kolesterol. Ini karena lemak perut terletak dekat dengan pembuluh darah yang menghubungkan usus ke hati. Lemak perut akan melepaskan asam lemak bebas di aliran darah kemudian terbawa ke hati. Hal ini menyebabkan teman-teman terkena kolesterol tinggi. Makanya apabila segala macam itu pasti gejalanya kepalanya pusing, terutama di bagian belakang. Kemudian yang terakhir itu demensia alias pikun, teman-teman. Riset yang terbit pada jurnal Annals of Neurology juga menemukan semakin banyak lemak yang menumpuk di perut, maka volume otak akan semakin mengecil. Ini menandakan teman-teman kemampuan kognitif yang buruk serta meningkatkan risiko demensia di kemudian hari. Nah, itu sebabnya teman-teman kadang-kadang suka lupa-lupa. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman 5 sumber penyakit yang didatangkan dari efek perut buncit. Nah, buat teman-teman yang sudah terindikasi perut buncit, berat badannya semakin naik, nah di sini saya akan memberikan solusi, yaitu dengan cara mengatur pola makan yang seimbang, tidak berlebihan tentunya, kemudian melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, kemudian yang terakhir yaitu hindari stres, karena stres juga akan mempengaruhi perut kita menjadi buncit. Oke, ya, terasa sudah di penghujung konten saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, nyalakan notifikasi loncengnya. Semoga konten saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada. Oke, saya Hendra, saya pamit undur diri. Sampai ketemu di konten saya yang lainnya. Tetap di channel saya di Kreatif TV. Sampai ketemu. Wassalam.